Ada terkadang dalam diri kita rasa sombong, ada rasa dalam diri kita ini orang yang paling pintar. Karena paling tidak ada 4 hal yang bisa menyebabkan manusia atau diri kita ini menjadi orang-orang yang lalai, yang sombong. Apa itu? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta dalam diri kita. Ketika kita banyak diberikan harta, terkadang masih ada di antara kita yang lalai bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan benar, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan baik untuk diri kita sendiri, dan bagaimana apa yang Allah titipkan kepada kita, harta itu bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena jikalau harta itu kita hanya manfaatkan untuk diri kita sendiri, atau bahkan menjadikan diri kita sombong karena harta yang banyak yang Allah berikan kepada kita, na'udzubillah, sedih kita. Berarti kita bisa jadi digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziyadatul mal. Yang kedua, yang menjadikan faktor terkadang kita manusia ini menjadi sombong, ialah ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan pada diri kita. Kedudukan, amanah. Ini juga terkadang membuat kita lalai, membuat diri kita menjadi gelap mata. Padahal kita tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dipimpinnya. Kita sebagai suami, pemimpin di keluarga kita. Bagaimana kita bersama-sama tentunya menjadikan keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang insya Allah selalu ta'ah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita acuh tatkala kita melihat keluarga kita, istri, mungkin anak-anak kita, di mana kita saat itu beribadah tapi keluarga kita yang lain tidak beribadah kepada Allah. Kita acuh, tidak mengingatkan. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Selalu kita ingatkan, selalu kita mengajak, siapapun yang ada di dekat kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, semuanya kita ajak selalu untuk kita bagaimana bersama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan amanah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya kedudukan ataupun yang lain-lainnya, semuanya sama. Maka oleh karena itu kita bersama harus hati-hati. Bersama harus hati-hati sekali lagi. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jabatan baik itu RT, RW dan yang lain-lain sebagainya, itu amanah sekali lagi. Jangan sampai karena jabatan itu membuat kita gelap mata, membuat kita menjadi sombong angkuh dalam kehidupan di dunia. Karena tidak ada yang berhak sombong di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memiliki segala-galanya. Ziyadatul mansib. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu pada diri kita. Bertambahnya ilmu, terkadang dengan tidak sadar kita, karena kita mungkin belajar, ada ilmu, menjadikan diri kita ini bisa jadi terkadang tidak sengaja ataupun sengaja sombong dengan diri kita. Mudah-mudahnya mengecap orang lain salah, mudah-mudahnya mungkin memberikan statement-statement yang di luar dari biasanya misalnya. Jangan sampai ini terjadi. Jadi mari kita bersama-sama banyak bertabayun, mari kita bersama-sama banyak melihat sekali lagi dalam diri kita. Jangan sampai karena ilmu, dan perlu sekali lagi, bukan berarti kita tidak perlu mencari ilmu, perlu kita mencari ilmu. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, maka kita wajib untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang insya Allah bisa membawa kita kepada keselamatan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, baginda Rasulullah SAW sendiri mengatakan,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Subhanallah. Keistimewaan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Maka oleh karena itu saat ini selagi Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehat tubuh kita, waktu kita ada, mari yuk dimanapun ada majelis-majelis ilmu, mari kita datang, mari kita bersama-sama belajar. Untuk apa? Untuk menambahkan keilmuan dalam diri kita, agar diri kita ini sekali lagi lebih ta'ah, lebih khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang terakhir, ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan dalam diri kita. Kita taat ibadah alhamdulillah, tapi jangan sampai kita lalai. Karena yang namanya syaitan iblis laknatullah tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat umatnya Nabi Adam ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan selalu mencari celah bagaimana ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan ini rusak di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia berusaha. Maka oleh karena itu kita tetap harus waspada, hati-hati dengan diri kita sendiri yang insyaallah alhamdulillah diberikan selalu ketaatan untuk selalu ibadah, diberikan selalu ketaatan untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita pun tetap harus sekali lagi waspada dengan iblis, karena dia selalu memang yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di dalam hati kita agar apa yang kita lakukan, sekali lagi ibadah yang kita lakukan ini tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita bersama-sama selalu banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita ini selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terbujuk rayu oleh iblis laknatullah. Karena kita tentunya khawatir dan takut sekali ketika kita lalai, ketika kita ibadah, apa yang kita lakukan ini tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena bujuk rayu iblis dan karena kelalaian kita sendiri. Maka oleh karena itu selalu kita banyak bermohon kepada Allah, bermohon istighfar, bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.